Tes, tes. Oke, apa dengar suara saya? Oke. Terima kasih Pak Anang yang sudah masuk ke dalam host Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengar suara saya? Yes. Ya, yang lain gimana? Terdengar, Pak. Oke. Ini untuk metodologi kelas A. Ya, tadi Pak Anang sudah berkomunikasi dengan saya terkait materi bahwa kemarin Pak Anang sudah memberikan materi tentang perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Yang untuk kali ini sedikit saya ulas tentang analisis data kuantitatif, nanti dilanjutkan dengan untuk tambahan tata cara penulisan karya ilmiah terkait citasi menggunakan Mendeley. Oke. Bisa kami mulai ya. Terus, apakah bisa dilihat presentasinya? Sudah, Bapak. Sudah muncul. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Belum. Oke, sedikit tentang materi analisis data kuantitatif. Kemarin mungkin Pak Adang sudah memberikan definisi ya mana yang termasuk penelitian kuantitatif, kualitatif. Dan saat ini kita mencoba untuk menyampaikan analisis data kuantitatif. Ya, di sini bisa dilihat pengolahan data dengan menggunakan kaidah matematik atau statistik terhadap data berupa angka atau numerik. Jadi secara prinsip di dalam analisis data kuantitatif ini selalu berhubungan
numerik, ya. Dan nanti biasanya berhubungan dengan rumus, baik itu matematik ya maupun dari sisi statistik. Selanjutnya, angka atau numerik dapat berubah hasil pengukuran langsung. Jadi bisa dari hasil kita mengukur, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ya, baik itu data itu privat maupun publik, ya. Jadi yang berhubungan dengan angka, ya, data tersebut maka dikategorikan data kuantitatif. Hasil pengukuran ini merupakan atau representasi dari suatu kuantitas atau hasil konversi dari suatu kualitas. Artinya, walaupun itu di dalam penelitian kualitatif, tetapi ada suatu konversi yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka, maka itu masuk ke dalam data kuantitatif. Jadi seperti itu. Ya, untuk bisa didengar saya bisa ya. Bisa, Bapak. Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa untuk presensi, ya, lakukan absen. Selanjutnya yang berhubungan dengan data kuantitatif ini, aspek yang dikuantifikasi dalam bentuk angka, variabel yang dianalisis, hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi biasanya dari sisi penelitiannya dia di menggunakan metode yang sifatnya terdapat ukuran, ya, dalam bentuk rumus angka dan sebagainya. Nah, di sini coba kita bedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Ya, kalau yang kuantitatif sudah jelas analisis data menggunakan kuantitatif atau statistik, sedangkan kualitatif analisisnya non statistik. Selanjutnya langkah analisis data kuantitatif. Jadi biasanya ada beberapa langkah yang sering dilakukan, yaitu pertama persiapan. Persiapan itu data codingnya seperti apa, ya, terus editingnya, ya, ada proses juga data entry dan ada link. Ya, jadi mungkin pertama mengumpulkan seluruh data yang ada. Selanjutnya data itu di editing, ada beberapa data yang memang harus dipisahkan, ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya data tersebut kita entry, dan terakhir data dilakukan satu cleaning. Jadi membuang data-data yang sudah kita kelola, ya. Pak Azam ke sana nggak boleh. Ya, artinya kita bersihkan. Selanjutnya berhubungan dengan analisis data, penyajian, dan interpretasi atau kesimpulan tahapannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, peringkasan, klarifikasi data, penyajian, penetapan hipotesis, batas pembangunan, dan pemilihan uji statistik. Ya, jadi urutannya seperti ini. Terakhir penarikan kesimpulan. Ya. Untuk melihat jenis-jenis data kualitatif, tahap analisis data kuantitatif ini, maka dilakukan beberapa langkah
untuk bisa membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Selanjutnya berhubungan dengan statistika. Apa yang dimaksud statistika? Yaitu pengetahuan tentang cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan atau analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Ya, jadi di dalam mengumpulkan data ini biasanya dilakukan beberapa langkah seperti observasi, ya, atau pengamatan langsung, interview, juga ada beberapa kuesioner mungkin itu di dalam cara-cara pengumpulan data. Selanjutnya data itu disajikan, ya, setelah diolah atau dianalisis, selanjutnya dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Dan di sini proses suatu pengolahan atau analisis ini biasanya menggunakan suatu metode yang diterapkan. Jadi seperti ini. Ya, manfaatnya. Oke, ya. Statistika ini adalah merupakan suatu alat atau tools, ya, yang digunakan untuk mempermudah kita di dalam mengolah atau menganalisis data. Jadi pada saat kita melakukan analisis data kuantitatif, ini dibutuhkan suatu alat, ya, seperti statistika salah satu itu. Biasanya di dalam analisis ini dilakukan menggunakan algoritma, metode yang berhubungan dengan biasanya rumus. Ya. Oke, lanjut, sekarang kita masuk di dalam buku Hasibuan, analisis data. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan pengumpulan data. Di sini data itu dikumpulkan data adalah kumpulan fakta yang mana ini murni masih bercampur. Dan setelah itu dilakukan suatu verifikasi data. Jadi verifikasi ini dilihat data aja yang memang bisa memenuhi kriteria kebutuhan. Selanjutnya itu pengumpulan data. Data itu dikategorikan menjadi beberapa kategori. Dalam hal ini tabel, ya, mungkin ini ada data mahasiswa, data nilai mata kuliah satu. Jadi adanya pengelompokan ini maka tadi bisa menjadi beberapa tabel, ya, kategori, ya, yang mahasiswa yang berhubungan dengan data nominasi mahasiswa. Yang mata kuliah juga dihubungkan dengan data atau tabel mata kuliah dan sebagainya. Setelah itu dicek konsistensi data antar tabel. Ya, konsistensi data antar tabel ini biasanya berhubungan dengan pengecekan yang terkait keterangan pada
pada saat dilakukan suatu pengecekan ini, apakah terdapat data-data yang double, ya, apa di tabel satu dengan tabel yang lain ada contohnya. Sebagai contoh, umpama di tabel mahasiswa ada nama mahasiswa, sedangkan di tabel mata kuliah ada nama mahasiswa, maka ini terjadi redundansi atau berapa data. Itu sebagai contoh. Maka yang bukan adalah nama mahasiswa hanya ada di data mahasiswa, ya, tabel mahasiswa. Tidak boleh ada di tabel lain, Kenapa seperti itu? Karena kita hanya memiliki ini sebagai kriminal ini. Contoh seperti itu, cek konsistensi antar. Selanjutnya analisa masing-masing tabel. Jadi lihat performance profilnya, ya, seperti itu. Nanti relasinya seperti apa? Setelah kesimpulannya. Itu sedikit mengenai data analisis data kuantitatif. Selanjutnya kemarin saya sudah diskus sama Mbak siapa ya? Kemarin yang WA saya. Terus suaranya terdengar nggak? Iya benar. Tapi apa jelas atau tidak? Jelas nggak, Mbak? Untuk suaranya menggema ya. Ini saya juga suaranya seperti feedback ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Terkait cara penulisan ya. Ya dari oke, bisa diikuti, bisa nampak. Oke, langkah awal untuk teknik tata cara penulisan digitalisasi menggunakan media ini yang pertama, sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa kita menggunakan ini. Ya, menggunakan media ini sebagai tools atau alat bantu kita mensitasi. Dan apa itu sitasi? Apa? Ada yang tahu?
Terus kita sih ada mengutip ya mengutip. Jadi pada saat kita ingin apa namanya mencari suatu dasar teori, misalnya ataupun penelitian terdahulu itu kita harus melakukan suatu citasi atau penulisan kutipan. Ini biasanya dasar teori, terus data review atau penelitian terdahulu. Ini ya diantaranya. Yang pertama, kita membutuhkan Mendeley sebagai tools karena apa? Setiap citasi maka selalu ada daftar pustaka. Jadi kalau di sini citasinya bawahnya contoh daftar pustaka. Jadi ya seperti ini ya. Di sini maka kita membutuhkan Mendeley ya. Coba saya share yang lain. Bisa terlihat. Ya, Pak. Baik. Ada beberapa catatan untuk bisa mensinkronkan sinkronasi antara Microsoft Word dengan Mendeley ini. Ada suatu ketetapan minimal Office yaitu 2019. Karena yang sebelumnya yang 2000 sebelum 2019 ini apa tidak bisa ya untuk sinkronisasi Mendeley ke Microsoft Word. Jadi pada saat kita lakukan penginstalan, biasanya kita nanti dianjurkan untuk sign up atau registrasi, dan nanti akan ada notifikasi untuk verifikasi akun di email. Ya, setelah itu baru kita bisa menggunakan. Ya, di Mendeley-nya nanti akan login ya sesuai dengan email dan password yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk menggunakannya jika kita sudah verifikasi, maka biasanya kita melakukan suatu sinkronisasi antara Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, di sini biasanya untuk yang terbaru di sini kita akan lakukan di sini install MS Word plugin. Karena saya sudah menginstal, maka munculnya uninstall. Nah, ini dilakukan install. Begitu kita sudah install di sini, maka di Microsoft kita akan masukkan. Contoh cara memasukkannya. Nah, di sini pada saat kita ingin memasukkan apa yang sudah plugin yang sudah install di media. Kalau kita ini
Kalau nggak ya, kalau instant caption, coba yang ini. Nah ini ya, ada add-in. Dan di sini kalau kita masukkan, biasanya menunya ada yang di insert, ada yang di home ya. Oke, di sini jika belum muncul ya, maka kita berarti belum install di media lainnya. Jadi pada saat install Microsoft Word plugin, maka dia akan muncul di sini. Terus kita lakukan add ya. Jika belum muncul di sini, maka get add in. Jika sudah, maka masukkan. Selanjutnya, pada saat kita ingin mensitasi, kita masuk ke media lagi. Nah, di sini. Oke, maka di sini kita akan masukkan jurnal yang sudah kita download di Google Scholar ya. Biasanya ada di Google Scholar. Lalu kita download dan kita masukkan di sini. Add, terus kita masuk di sini. Biasanya yang kita masukkan ya ini berhubungan dengan apa penelitian yang kita buat ya. Maka biar tidak tercampur, biasanya kita lakukan coba saya masukkan. Biar tidak tercampur, maka biasanya kita menggunakan create folder ya. Jadi mau aplikator keuangan Android, terus apa lagi gitu kan. Itu apa namanya? Biasanya dibuatkan folder khusus. Dan ini untuk teknisnya, contoh saya akan mensitasi kita klik dua kali ya. Ini library-nya. Ini yang kita klik. Oke. Bisa kita lihat ya. Iya. Contoh saya akan citasi salah satu motif, salah satu kalimat atau biasanya berhubungan dengan ini. Ini. Organisasi di sini lah contoh aja. Nah, karena saya sudah mengambil kutipan yang jurnal dari Manuel Hakim, maka kita di dalam penelitian ilmiah ini maka kita harus mencantumkan sumber atau kutipan itu dari mana. Ya. Jika kita tadi sudah mensinkronkan
mendeley dengan MS Word, maka di preferan akan muncul seperti ini. Akan muncul. Dan di sini ini merupakan tools atau alat bantu kita agar tidak terjadi kita sudah mensitasi tapi tidak masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, itu yang repot. Jadi harus semua yang kita citasi akan kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Contoh ini tadi judulnya Pak, implementasi aplikasi. Belum manual. Nah, di sini tadi ya. Insert citasi. Manual. Manual Hakim. Belum ada aja aplikasi. Masih proses. Oke, ada beberapa catatan yang harus kita tahu bahwa standarisasi style untuk beberapa penelitian itu berbeda. Ya, jurnal internasional biasanya menggunakan style IEEE. Jadi IEEE biasanya untuk jurnal internasional. Sedangkan kita untuk UNIS sepertinya menggunakan ini ya, apa? Ataupun di beberapa kampus yang lain itu ada yang menggunakan Harvard. Jadi stylenya berbeda. Kalau ini tadi menggunakan Harvard, untuk kita IEEE, judulnya akan berbeda. Seperti ini. Ya. Tapi kalau di UNED sendiri ini, kemarin saya upload di jurnal UNED itu menggunakan IEEE. Jadi tidak Sinta 4. Jika kita sudah melakukan ini, maka kita akan cek di daftar pustakanya. Apakah kita sudah masuk apa belum? Kita klik insert bibliografi. Ya, jadi sudah muncul. Berapa kali pun kita memasukkan, dia otomatis akan muncul. Kita akan lakukan lagi, jangan insert lagi untuk yang lain. Lanjut, kita baca. Seperti ini. B depannya kan biasanya berhubungan dengan apa namanya paragraf atau kalimat yang diikuti yang akan muncul otomatis. Ya. Pada saat kita rubah menjadi contoh apa? Si proses formatting citasi. Ya, seperti ini.
ada yang berkaitan dengan di sini berarti tadi apa untuk not yang munculnya seperti ini. Nah, 1, 2, ini. Kalau kita kembalikan ke Harvard, maka hasilnya ya. Gimana? Oh, sorry. Saya lupa. Ya. Belum di-share ya tadi. Sudah kelihatan. Saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan ini tadi kita sudah melakukan 2 pengutipan. Saya akan lakukan 1 pengutipan. Saya coba saya ambil salah satu di Mendeley yaitu ini contoh ya, saya mengutip salah satu web jurnal ya. Saya mengutip salah satu jurnal aplikasi transaksi bongkar kapal, contoh aja. Ini ya. Sudah tampil, MS-nya sudah tampil. Ya, jadi ini jika kita lakukan citasi, saya tadi mencitasi bikin search citation, terus di sini ketikkan yang berhubungan dengan jurnalnya, transaksi contoh. Nah ini, bongkar muat. Ini adalah seluruh yang ada di sini adalah yang sudah dimasukkan ke dalam Mendeley. Contoh ini ya. Dia otomatis sudah masuk. Add all, loaded. Nah, di sini yang bermasalah kenapa muncul seperti ini? Biasanya kan munculnya ada tahunnya. Ya. Dan kita coba masuk ke media-nya. Coba saja. Sudah muncul nilainya ya? Oke. Nah, di sini di medianya pada saat kita buka ya, di library kita cari transaksi bongkar muat kapal, terus dia masukkan seperti ini. Kita bisa juga melakukan satu edit di samping sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa lakukan edit yang berhubungan dengan kapan sih ini publikasinya apa. Kita bisa cari kira-kira tahun berapa publikasinya. Ini berhubungan dengan pada saat kita download. Contoh aja.
Kita cek aja di sini 2021. Faktornya kan cukup banyak ya di sini. Tidak ada perubahan. Oke, kayak gini aja. Ya, kalau kita masuk nantinya kita lakukan. Ya, jadi seperti itu ya. Buatnya kelihatan? Ya, jadi kalau kita gunakan satu editing seperti itu. Tetapi ini jangan diedit, jadi harus sesuai dengan pada saat yang tadi Google Scholar pada saat kita download. Ya, di situ kan ada tahunnya. Ya, karena ada beberapa yang memang tidak muncul di tahunnya di deskripsinya. Maka kita bisa masukkan melalui cara tadi. Dan di sini otomatis di dalam masukan daftar pustaka ini saya ulangi lagi. Tadi belum. Kita menggunakan preferen dan insert bibliografi. Di situ apa yang kita citasi akan muncul. Jadi jangan sampai yang kita sudah citasi tidak dicantumkan di daftar pustaka. Biasanya muncul pertanyaan ya, apakah sudah apakah citasi sudah menggunakan Mendeley? Biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Oke, cukup saya rasa. Ada pertanyaan mungkin? Jangan lupa lakukan presensi. Cukup ya. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan yang akan datang kita coba lebih detail lagi ya untuk bisa melakukan masing-masing mahasiswa nantinya. Di pertemuan depan nanti seluruh mahasiswa sudah install Mendeley dan sudah sinkronisasi dengan MS Word. Jadi harapkan minimal Office-nya 2019. Mungkin ada juga yang Office 36
5 juga bisa. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan bisa,